Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur dan kesehatan, kesempatan untuk bisa terus menghidupkan daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal kita, kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pecinta sami yang saya hormati dan saya cintai, kali ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang disunahkannya membaca takbir pada Idul Fitri. Saya akan mengutip, membaca daripada kitab Syarah Riyadul Badi'ah. Baik, saya bacakan saja apa yang ada di kitab ini berkaitan dengan disunahkannya memandangkan daripada takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu ayyukabbiru nasu ay kullu ahadin bi'idil fitri. Disunahkan bagi setiap manusia, artinya setiap orang, untuk membaca takbir pada hari raya Idul Fitri, atau yang kita kenal dengan malam takbiran. Min ghurubi syamsi akhira yaumin min ramadhana. Tepatnya dimulai takbiran itu dari mulai terbenamnya matahari, yakni akhir hari daripada bulan Ramadan. Jadi awal kita mengumandangkan takbir pada Idul Fitri adalah ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Wa daliluhu qauluhu ta'ala walitukammilul iddata ay iddata sawmi ramadhana walitukabbirullaha ay inda ikmaliha. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yakni walitukammilul iddata, dan hendaklah kalian itu menyempurnakan akan bilangan. Ai maksudnya iddata saumi ramadhana, bilangan puasa Ramadan. Walitukabbirullaha, dan hendaklah kalian itu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita menyempurnakan puasa kita 1 bulan penuh, bisa 29, bisa 30 hari, maka setelah itu kita mengumandangkan takbir. Wa yuqasu Idul Adha ala Idul Fitri, dan takbir pada hari raya Idul Adha itu adalah dikias atas Idul Fitri. Jadi takbir Idul Adha itu hukumnya disunahkan karena dikiaskan kepada Idul Fitri. Jadi ayat ini adalah dalil tentang perintah takbir pada Idul Fitri. Jadi disunahkan pula pada Idul Adha itu dikiaskan. Payusanu aidun ayukabbira kullu ahadin min ghurubi syamsi min lailati Idul Adha. Jadi disunahkan pula mengumandangkan takbir dari waktu yang sama, yakni mulai dari terbenamnya matahari pada malam Idul Adha. Birab is-sawti, dengan
mengeraskan suara. Artinya takbir itu dilakukan dengan suara yang keras. In kana zakaron, itu pun berlaku hanya untuk laki-laki. Jadi mengeraskan suara itu berlaku untuk laki-laki. Di mana mengumandangkannya? Fituruki, di jalan-jalan, wal manazili, di rumah-rumah, wal aswaqi, di pasar-pasar, wal masajidi, di masjid-masjid, masyian warokiban, berjalan, berkendaraan, wakoiman, wakoidan, posisi duduk, ya, berdiri, wa mutajian, dan berbaring, di jamil ahwali, di semua keadaan. La binahwi kholain, ya, kecuali yang tidak boleh dikumandangkan takbir itu di kalau dulu itu jamban, ya. Pas sekarang itu ya kamar mandi, ya, WC begitu. Wa yastamiru mukabbiron fil idain, dan berlanjut takbiran itu pada 2 hari raya ila dukhulil imami fi sholatil id, sampai masuknya imam pada sholat id. Liman sholat makmuman, bagi orang yang sholat idnya itu berjamaah, artinya dia menjadi makmum. Jadi kalau dia sholat idnya itu berjamaah, maka akhir takbirannya itu adalah ketika imam selesai sholat id. Wa ila ihrami nafsihi liman sholat munfaridan, dan bagi orang yang sholat sendiri, maka di saat dia takbiratul ihram itu adalah akhir daripada takbiran. Wa ila zawali liman lam yusolli aslan, dan bagi orang yang tidak melakukan sholat id, maka takbirannya itu sampai waktu zawal, sampai matahari itu tergelincir. Jadi waktu zuhur habis. Wahada, dan ini takbiran di malam Idul Fitri Idul Adha itu yusama takbirul mursala. Yusama takbirul mursala, disebut takbir mursal. Wal mutlaku, dan takbir mutlak. Jadi takbiran yang dilakukan pada malam Idul Adha dan Idul Fitri itu adalah takbir mursal namanya, atau takbir mutlak. Kenapa? Li'annahu, ya, disebut takbir mursal dan mutlak karenanya la yutaqayyadu bi sholatin, ya, tidak dikaitkan dengan sholat, wala ghairiha, dan tidak pula dikaitkan dengan selain sholat. Artinya takbir mursal itu tidak berkaitan dengan sholat. Jadi silakan saja semenjak matahari terbenam itu, mau maghrib, isya, tengah malam, itu boleh dilakukan. Jadi tidak dikoit, tidak diikat, ya, dengan sholat fardu. Berbeda nanti dengan takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad itu takbir yang dikaitkan dengan sholat. Wa yukabbiru bi idil adha, dan seseorang itu melakukan takbir pada Idul Adha khalfa sholatil faraidi wa nawafili, di belakang sholat fardu dan sholat sunnah. Untuk Idul Adha ada takbir lain, artinya ada nanti yang disebutkan takbir muqayyad, yakni selain takbir mursal pada Idul Adha ada yang disebut dengan takbir muqayyad.
Jadi takbir yang dilakukan setelah sholat fardu dan sholat sunnah, baik adaan wa qodaan, baik sholatnya itu tunai maupun qodok. Wasolati janazatin, dan juga di akhir sholat jenazah, wa manjuratin, dan sholat nazar. La, tidak disunahkan sajadati tilawatin wa syukrin, pada sujud tilawah dan sujud syukur. Sejak kapan itu Idul Adha boleh takbiran? Min subhin yauma arafata, min subhi yaumi arafata, dari mulai subuh pada hari Arafah, wa in lam yusolliha, dan walaupun dia tidak melakukan sholat, ila gurubi akhir ayami tasyriki, sampai terbenamnya akhir daripada hari tasyrik. Jadi takbiran atau membaca takbir pada Idul Adha itu diawali tanggal 9 haji sampai hari tasyrik, yakni 11, 12, 13. Wahaza Mu'tamad Romli, ini adalah pendapatnya yang jadi pendapat yang dijadikan pegangan oleh Imam Romli, wa tamada Ibnu Hajarin, dan juga dijadikan pegangan oleh Ibnu Hajar. Wahada yusama takbir al-muqayyad, dan inilah yang disebut dengan takbir muqayyad. Jadi saya ulangi bahwa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu, untuk Idul Fitri hanya takbir mursa, yakni takbir yang dilakukan semenjak terbenam matahari sampai imam melakukan sholat id. Itu takbir mursal, dan itu pun ada pada Idul Adha. Artinya pada Idul Fitri dan Idul Adha takbir mursal ini ada, sedangkan takbir muqayyad itu hanya ada pada Idul Adha, yakni takbir yang dilakukan dari mulai tanggal 9 sampai hari tasyrik, dan itu dilakukan pada akhir daripada sholat fardu, sholat sunnah, termasuk juga sholat jenazah, sholat nazar. Tidak, artinya hanya ada di belakang sholat saja. Itu namanya takbir muqayyad. Kemudian wa yusannu ba'da takbiri as-salatu 'alan nabi, dan disunahkan setelah membaca takbir itu bersalawat kepada Nabi. Dan ini yang jarang sekali dilakukan oleh kaum muslimin, karena mungkin ketidaktahuannya bahwa setelah kita melakukan takbir itu disunahkan membaca sholawat kepada Nabi. Seperti apa sholawatnya? Di sini Al-Imam Nawawi Al-Bantani menuliskan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ashabi sayyidina Muhammadin wa ala azwaji sayyidina Muhammadin wa ala zuriyati sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira. Itulah sholawat yang dibaca setelah kita membaca takbir atau mengumandangkan takbir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.